pulang, aku udah gak kuat, ini gimana. Aku ambilin tuh si darahnya, aku ambil si darahnya, terus aku kumpulin, terus aku foto, bersut, ini nggak cuma sekali, beberapa kali, bersut gitu. Mah ini harus ke UGD, nggak bisa didiemin karena udah pendarahan banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di akun YouTube aku, Nita Dewi. Jadi bun, kali ini aku mau share pengalaman pendarahan aku di trimester pertama, yaitu mengalami plek dan pendarahan berujung keguguran. Jadi aku tuh di sini bakal sharing-sharing aja ya bun, kayak cerita bagaimana pengalaman aku mengalami pendarahan, terus kram perut sampai akhirnya tidak bisa diselamatkan si dedeknya ya. Jadi awalnya tuh gini ya bun, pertama-pertamanya tuh kayak plek coklat doang biasa. Setelah plek, aku ngerasa kayak ada sedikit kram perut, tapi cuma sedikit kram perut. Akhirnya aku bed rest, aku tiduran. Akhirnya pleknya dari pagi sampai malam tuh nggak ada, cuman plek segaris doang tuh waktu pas pagi subuh itu. Pagi harinya aku langsung bebenah seperti biasa, terus tiba-tiba keluar lagi darah, tapi bukan plek ya, ini darah. Sudah keluar darah, aku langsung bed rest total lagi, minum air putih yang banyak, minum vitamin. Setelah itu aku tiduran. Udah tiduran, pleknya malah makin banyak pas aku tiduran itu. Terus setelah itu aku biarin aja, terus aku pakein pembalut. Setelah aku pakai pembalut, langsunglah aku telepon suamiku, ini gimana ya, aku keluar darah banyak, tapi nggak sebanyak pas lagi head, cuman ya lumayan lah ya gitu. Terus kata suami aku, ya udah bed rest total aja, nanti kita ke bidan. Terus aku sambil nungguin suami aku, keesokan harinya tuh udah nggak ada tuh si darah tuh, udah hilang. Tapi pas di jam 10 pagi itu aku mengalami kram perut yang benar-benar kram banget. Setelah itu keluarlah kayak darah, cuman seperti darah lempeng, tahu kan yang paling segede gini nih, segede gini, darah, keluar darah. Setelah keluar darah, aku langsung ke bidan tuh sama suami aku. Terus kata bidan nggak apa-apa, disarankan untuk bed rest total. Terus kita pulang lah. Udah pulang aku tiduran lagi, aku bed rest total. Hilang lah bun, nggak ada tuh selama 3 hari kurang lebih, itu nggak ada. Karena aku bed rest total yang bener-bener nggak keluar rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak nyuci, nggak jalan, pokoknya aku tiduran, bener-bener tiduran. Akhirnya hilang tuh 3 hari. Setelah itu aku ngerasa kayak udah, perut aku udah baik-baik aja nih, ya udah aku aktivitas seperti biasa, tapi aku mengurangi, kayak aku nggak ngepel, aku cuman nyapu, terus masak juga enggak, aku beli, terus aku cuman nyiapin makanan untuk suami aku doang. Tapi malah keluar darah banyak banget. Itu keluar darah itu ngabisin 3 softtek awal, 3 softtek. Terus aku telepon suami aku untuk pulang, kata aku kram perut yang nyeri banget, kata aku gitu. Langsung lah suami aku tuh pulang. Terus pas pulang itu keluar lendir gede-gede gitu, kayak hati ayam gitu, segede gitu. Kaget dong, ini apa gitu kan, karena baru pertama kali ngerasain. Sudah gitu, itu kan aku posisinya lagi di toilet, aku ambilin tuh si darahnya, aku ambil si darahnya, terus aku kumpulin, terus aku foto. Kebetulan temen aku kan bidan, aku foto terus aku kasih tahu ke dia. Terus kata dia gini, kira-kira kamu ngabisin berapa softtek hari ini, kata dia gitu. Terus itu tuh aku WA dia sekitaran jam 3 sore, aku udah ngabisin softtek itu sekitar 7 atau 8. Kata dia, kalau udah lebih dari 10 kamu langsung ke UGD ya, katanya gitu. Oke, kata aku gitu ya. Tapi itu kram perutnya kram banget ya, kayak sumilangan tapi lebih parah. Itu kram perutnya kram banget banget. Setelah itu aku sambil nunggu suami aku pulang, aku tuh duduk di kursi. Terus pas duduk di kursi, aku ngerasa kayak ada yang keluar dari mispi aku, kayak gimana ya ngerasainnya, kayak dibilang geli. Iya geli, karena yang bener-bener gede, segede gini keluar, bersut bersut. Ini nggak cuma sekali, beberapa kali, bersut gitu, kayak yang ini gimana nggak bisa ketahan gitu, keluar aja gitu, ngalir besut gitu. Tapi itu bener-bener yang kram banget, sakit banget banget, kayak gimana ya, kayak kram perut, head, nyeri head, tapi yang nyeri banget gitu, terus nggak bisa ketahan ya pokoknya. Terus aku telepon suami aku nangis sejadi-jadinya, kata aku pulang, aku udah gak kuat, ini gimana. Suami aku langsung OTW pulang, izin sama atasannya. Terus pas pulang nyampe, aku udah gak kuat, itu aku pegang suami aku remes-remes badannya, pokoknya
aku bingung mau gimana. Terus udah gitu kan posisinya itu lagi 2020 kalau nggak salah, itu tuh aku lagi lockdown pokoknya. Dan ditambah suami aku baru kerja lagi setelah itu. Pas baru kerja lagi, itu BPJS kita semua nonaktif. Otomatis kan aku nggak bisa apa-apa nih. Setelah itu aku ke bidan kan, kata bidan, mah ini harus ke UGD, nggak bisa didiemin karena udah pendarahan banyak banget, itu udah lebih dari 10 pembalut. Terus aku, karena 10 pembalut itu nggak bisa nahan si darah aku pakein lah kain jarik itu, kain terus dipotong dua sama aku, dimasukin lah ke celana aku, setebel itu, kain jarik kan tebel ya, segede gini aku masukin ke celana karena emang udah nggak mempan si pembalut itu. Akhirnya aku pakein kain jarik, aku potong, terus aku masukin ke celana aku, jadi emang aku pakai kain jarik di dalam celana gitu, jadi gede banget gitu karena buat ngehambat si darahnya itu biar nggak ngocor terus, ditambah kan gede-gede juga. Terus udah gitu pulang dari bidan, aku nyampe rumah itu si kain jariknya yang gede gini, segede gini tuh basah keluar airnya, bukan air, si darahnya keluar, nggak bisa nahan lagi karena saking banyaknya itu aku pendarahan banyak banget. Kalau mungkin kalau dikena ember sebanyak itu. Terus udah gitu aku bingung tuh sama suami harus gimana ya. Terus udah gitu aku teh dikasih obat apa gitu ya sama temen aku bidan, itu buat pereda pendarahannya. Terus aku minum, alhamdulillah tuh agak mereda. Tapi kan namanya janin kan masih ada jaringan-jaringannya dong di rahim, harusnya dikuret kan. Karena akunya nggak punya BPJS waktu itu, nonaktif, akhirnya aku nggak dikuret waktu itu. Nah, pas itu aku coba buat BPJS lagi, tapi mandiri, nggak di cover sama pemerintah. Aku pengen dikuret gitu, meskipun darahnya udah mulai sedikit karena minum obat itu yang dari teman aku pengen dikuret karena aku takut ada apa-apa lagi kan di rahim aku. Pas semalaman itu aku masih pakai softtek tuh, masih kayak head gitu ya, ngabisin softtek 3 atau 4. Terus badan aku udah lemes tuh, udah kayak nggak makan beberapa hari, lemes banget, tapi perut aku udah mulai enakan, nggak terlalu sakit seperti sebelumnya, cuman kayak sakit ya, ada sakit cuman nggak sakit banget gitu ya. Terus udah gitu semalaman udah enakan, besokannya itu sakit lagi, sakit yang sakit banget lagi. Pas paginya aku sakit banget, aku kasih tahu ke suami, kok sakit banget ya, kenapa ya. Terus kita karena nggak tahu apa-apa ya udah didiemin aja tuh ya. Hari berganti hari, seminggu seminggu itu aku udah kayak nggak ada darah, cuman kayak dikit-dikit bening gitu darahnya, kayak merah tapi ada bening-beningnya gitu ya, udah mau bersih lah, tapi kenapa kok agak bau gitu ya, kayak bau bangkai gitu. Nah kata aku gini, kok ini aku pipis keluar darah tapi kok darahnya bau, kata aku gitu ya, bau bangkai gitu. Ya Allah ini gimana, itu pikiran tuh bener-bener yang ya Allah ini kayaknya masih ada yang tersisa gitu ya, makanya bau bangkai gitu. Terus udah gitu aku berdoa gitu tapi nggak sholat karena kondisinya kan emang habis keguguran, nggak bisa sholat ya. Berdoa aja, berdoa dalam hati, kata aku gini, ya Allah, kalaupun masih ada jaringan-jaringan yang tersisa gitu di rahim aku, tolong keluarin dengan mudah gitu, jangan sampai menjadi penyakit lah buat akunya gitu, tolong keluarin, tolong permudah gitu, karena kita emang bener-bener gak bisa ke rumah sakit untuk hari ini gitu. Gitu besokan harinya aku tuh pipis, paginya aku pipis, dan kalian harus tahu aku keluar kayak daging putih sebesar ini, sebesar gini, segini, sebuah salak, cemplung kemana, ke dalam WC-nya itu. Jadi aku nggak sempat lihat itu tuh apa, tapi kelihatannya putih. Aku langsung kaget dong, itu apa. Terus kok kayak yang enakan gitu badan aku tuh, setelah keluar itu tuh enakan banget. Loh itu apa, kata aku gitu ya. Terus langsung kaget, langsung aku bersihin semuanya, langsung ke kamar. Aku bilang sama suami aku kalau aku tuh ngeluarin sesuatu bentuknya warna putih sebesar buah salak, kata aku gitu. Terus dia tanya kemana, diambil enggak, kata aku, karena masuk ke dalam WC, mau diambil juga udah masuk, tapi aku lihat warnanya putih, kata aku. Terus suami aku, apa itu bayi ya, belum keluar, yang kemarin tuh cuman darah doang, katanya gitu. Ya nggak tahu ya, karena kan baru gitu, aku tuh baru yang ngerasain keguguran, apa itu bayi ya, katanya gitu. Terus udah gitu aku mikir lagi, apa iya ya. Ya udah tuh gak dipikirin karena perut aku makin enakan tuh. Terus darah juga udah nggak ada, perlahan sore, apalagi sore udah nggak ada tuh, bener-bener nggak netes sama sekali. Terus setelah itu besokannya pipis lagi kan, setelah pipis
malah nggak berbau lagi. Kan pertamanya kan setelah keguguran itu kan keluar darah. Itu darahnya bau bangke kata aku tadi. Tapi setelah keluar yang si putih ini itu nggak ada bau bangke, jadi kayak bau pipis biasa. Kata aku, apa mungkin itu karena kelamaan di dalam perut ya, kata aku gitu. Jadi bau bangke, jadi organ-organnya tuh bau gitu karena nggak keluar ya gitu. Ya mungkin kali ya, kata suamiku gitu. Terus udah gitu, karena aku udah bikin BPJS, udah waktu pas aku keguguran itu udah 2 minggu berlalu kan, BPJS-nya mulai aktif tuh, udah bisa digunakan. Akhirnya aku minta rujukan kan, karena abis keguguran pengen tahu gitu apa masih ada sisa jaringan atau nggak, pengen dikuret gitu ya. So aku minta rujukan ke Paskes pertama di puskesmas. Tadinya tuh nggak sama sekali diperbolehkan karena emang nggak ada indikasi kan. Terus aku bilang aku pernah keguguran, aku fotonya aku kasih tahu ke dia. Ini BPJS-nya juga baru aktif bu, kata aku gitu. Akhirnya di ACC lah sama si bidannya, dirujuk ke rumah sakit Asipa Lewiliang. Setelah itu aku di USG, pas di USG ada sedikit banget sebesar, nah ini baru biji salak, sebesar biji salak tuh kayak ada jaringannya gitu. Terus kata si dokternya gini, bu ini masih ada tersisa jaringan cuman sedikit, kalaupun dikuret apa ya, kayak nyakitin ibu doang gitu, maksudnya kayak recovery-nya kan lama gitu, mendingan pakai obat aja gimana, katanya gitu, biar si jaringan ini keluar, katanya gitu. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya diresepin lah si apa obat buat anti pendarahannya, sedangkan kan aku ngerasanya nggak keluar darah lagi, tapi itu diresepin itu obat itu. Akhirnya aku minum dan aku emang udah nggak pendarahan lagi kan, udah nggak ada pendarahan. Terus udah gitu pas diminum makin membaik. Terus aku kontrol lagi kan, minggu depannya aku kontrol, pas dicek udah nggak ada, udah hilang, udah bersih gitu. Jadi bu ini nggak usah ya, nggak usah dikuret karena ini udah baik, udah bagus, katanya gitu, tinggal ibu recovery aja, katanya gitu ya. Kalau bisa, kalau ibu emang nggak mau hamil lagi langsung lah di KB, katanya gitu. Soalnya kalau misalkan nggak di KB langsung jadi, karena di situ aku emang nggak KB, pengen ya udah gitu ya langsung jadi. Ya udah aku nggak KB gitu pada saat itu, aku recovery aja. Nah mungkin itu aja konten kali ini. Itu tuh cerita keguguran aku, bayi aku yang kedua. Jadi masih ada cerita keguguran aku bayi yang ketiga. Jadi buat kalian yang mau cerita atau yang mau tahu tentang versi aku, keguguran aku, jangan lupa di-subscribe, di komen pengalaman apa yang bunda-bunda rasain pada saat bunda-bunda keguguran, atau di sini yang ngerasain lagi plek atau lagi bed rest total. Coba yuk kita sharing di kolom komentar. Kali aja kita bisa saling tukar informasi kayak gitu. Mungkin itu saja video yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bunda-bunda dan untuk yang ibu hamil. Mudah-mudahan hamilnya, melahirkannya bisa normal, sehat, lancar, tanpa kurang satu apapun. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.